Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Cheristi dengan NIM 2404111030. Pada mata kuliah e-learning IPA, di sini saya akan mereview dan juga mengidentifikasi bagaimana tampilan LMS yang telah saya buat yang dimana ditinjau dari aspek user interface dan juga user experience, keterlibatan siswa, serta evaluasi dalam pembelajaran. Di sini, dari user interface sendiri, dari segi tampilan, LMS di sini yang telah saya buat memiliki desain yang memang cukup menarik dan juga sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, terutama di jenjang SMP. Nah, di mana hal ini terlihat ya dari penggunaan banner pada mata pembelajaran IPA yang memang berwarna cerah, dengan ilustrasi yang relevan dengan materi sains, serta ketika kita masuk dalam LMS-nya, baik. Nah, di sini tata letaknya di sini terlihat lebih terstruktur berdasarkan tadi juga terdapat beberapa penggunaan icon pada setiap aktivitas. Contohnya tadi dari awal, di sini di pendahuluan terdapat kontak pembelajaran, lalu juga RPM, serta diskusi grup kelas. Dan di pertemuan pertama juga di sini diawali dengan deskripsi pembelajaran, absensi, bahan ajar, dan juga penugasan dan juga evaluasi sehingga terlihat lebih runtut dalam pembelajaran sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran secara mengikuti alur yang benar dan siswanya juga dia tidak kebingungan dalam mengikuti pembelajaran. Lalu juga, meskipun begitu, di sini masih terdapat beberapa ukuran teksnya di beberapa bagian itu terlihat cukup padat dan juga banyak, yang gimana ketika diakses melalui perangkat mobile siswa, terutama handphone, itu memang menimbulkan scroll yang cukup panjang untuk membaca keseluruhan materinya ataupun informasi. Lalu dari berdasarkan user experience-nya, kalau dari pengalaman penggunanya di sini mungkin LMS itu cukup mudah untuk digunakan ya, karena dari materinya sendiri kan tadi terlihat disusun secara berurutan ya, mulai dari tujuan pembelajaran hingga evaluasi, di mana struktur tersebut memudahkan siswa untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan tanpa adanya kebingungan. Di sini juga akses LMS melalui perangkat smartphone itu juga berjalan dengan baiknya karena tampilannya itu dia bersifat responsif sehingga navigasi menunya juga itu cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak langkah untuk membuka materi atau tugas yang tersedia sehingga memudahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LMS tersebut. Namun meskipun demikian pengalaman penggunanya itu memang masih bisa dapat ditingkatkan dengan memperpendek teks instruksinya yang memang di sini terlihat terlalu mungkin terlalu panjang serta dapat menambahkan elemen-elemen visual contohnya seperti video, infografis ataupun animasi yang membuat proses pembelajaran siswa itu terasa lebih menarik dan mengurangi kejenuhan siswa dalam membaca materi dalam jumlah yang banyak. Lalu dari keterlibatan siswanya sendiri, di sini LMS menyediakan beberapa aktivitas yang mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran, di mana terlihat adanya kegiatan dalam tadi membaca bahan ajar, lalu juga pengumpulan tugas, pengerjaan produk digital, diskusi kelompok, dan juga evaluasi atau pengerjaan kuis. Yang dimana aktivitas ini akan menunjukkan bahwa pembelajaran itu kan memang tidak hanya berfokus pada penerimaan informasi saja ya, tetapi mengajak siswa untuk bisa berpikir kritis lebih dan juga bekerja sama serta menghasilkan dari produk pembelajaran lewat proyek yang diarahkan oleh gurunya. Lalu selain itu instruksi yang diberikan di sini juga cukup uh, jelas ya karena siswa itu dapat memahami apa yang harus dilakukan pada setiap tahap dari pembelajarannya dan juga pendekatannya di sini berbasis apa proyek yang dimana digunakan untuk berpotensi meningkatkan partisipasi siswa itu sendiri karena mereka mereka kan akan terlibat langsung gitu ya pada proses pencarian informasi dan juga penyusunan hasil belajar. Namun akan tetapi keterlibatan siswa di sini bisa lebih ditingkatkan lagi dengan menambahkan contohnya tadi fitur interaktif atau diskusi ulang seperti Zoom, badge dan juga penghargaan digital, gamifikasi video interaktif ataupun refleksi diri secara langsung untuk meningkatkan motivasi dan juga keaktifan siswa di selama menggunakan LMS. Dan untuk evaluasi pembelajaran sendiri, dari aspek evaluasinya di LMS sudah terlihat melalui adanya tadi di akhir, yaitu tugas ataupun kuis pada setiap materi pembelajaran atau akhir pembelajaran, di mana memudahkan siswa atau di mana si guru ini akan
mudah untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman siswa itu setelah mempelajari materi selama pertemuan. Selain itu, tugas yang diberikan juga tidak hanya berupa soal ya, tetapi juga dapat melibatkan siswa dalam membuat produk digital, sehingga akan menilai kemampuan berpikir tingkat tingginya siswa, kreativitas, dan juga keterampilan dalam kolaboratif siswa. Nah, kelebihan lainnya di sini, instruksi pekerjaan tugas dan juga kuliah itu disampaikan secara rinci ya tadi, sehingga siswa itu mengetahui kriteria dan juga prosedur pekerjaan yang harus dilakukan itu dia seperti apa, dan tidak kebingungan. Itu. Namun memang di sini kekurangannya itu masih belum adanya umpan balik otomatis terhadap hasil kuisnya atau rubrik penilaian yang ditampilkan kepada siswa maupun fitur analitik dalam perkembangan dari belajar siswa itu sendiri. Padahal kan di sini memang fitur tersebut memang penting untuk membantu siswa itu mengetahui kekuatan ataupun kelemahan dari diri mereka sendiri serta untuk memudahkan guru dalam memantau capaian pembelajarannya. Ya, review LMS dari yang telah saya buat sendiri. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.